Pernah kepikiran nggak apa jadinya kalau Mark Zuckerberg ya kan mengerahkan semua kekuatan Meta buat satu tujuan, ambisius banget di dunia AI? Nah, ini nih yang lagi kejadian sekarang. Betul. Investasinya triliunan, terus rekrut bintang-bintang top AI. Hari ini kita mau coba kupas tuntas ya upaya Meta ini buat bikin tim super AI. Bukan cuma ngejar ketinggalan sih kayaknya, tapi mungkin ya untuk mendominasi gitu lawan OpenAI sama Google. Tepat sekali. Sumber kita kali ini kan dari beberapa laporan di Detik iNet ya, yang ngupas manuver terbaru Meta ini. Jadi, misi kita bareng Anda nih, para pendengar, buat ngebongkar strategi di baliknya. Oke. Apa sih motivasi Zuckerberg? Siapa aja pemain kunci yang berhasil direkrut? Nah, ini ada sosok muda fenomenal, Alexander Wong, dan kenapa langkah ini tuh penting banget gitu. Sip. Tujuannya biar Anda semua dapat gambaran utuh lah soal pertaruhan besar raksasa teknologi ini. Oke, kita mulai dari akarnya dulu deh. Kenapa kok sekarang gitu? Apa yang bikin Zuckerberg seagresif ini? Rasanya bukan cuma update produk biasa aja kan ya? Sumber-sumber bilang sih ada rasa, gimana ya, frustrasi gitu. Model AI Meta si Llama itu meskipun oke, tapi dinilai belum selevel lah sama ChatGPT-nya OpenAI atau Gemini dari Google. Iya ya. Tapi ini kayaknya lebih dari sekedar ngejar ketinggalan deh. Ada ambisi gede banget yang Zuckerberg kejar secara pribadi. Namanya itu super intelligence. Super intelligence. Ya, kecerdasan super. Bayangin aja AI yang nggak cuma pinter di satu hal, tapi bisa mikir, belajar, adaptasi, melampaui kita, manusia, di hampir semua area. Ini kayak cawan sucinya dunia AI gitulah. Wah, kecerdasan super itu targetnya tinggi banget ya. Ambisi segede itu pasti butuh orang yang pas banget buat wujudinnya. Nah, di sini nih nama Alexander Wang jadi pusat perhatian, ya kan? Siapa sih dia ini sebenarnya? Alexander Wang ini umurnya baru 28 tahun loh, tapi udah jadi pendiri startup sukses, Scale AI namanya. Scale AI. Oh, pernah dengar. Nah, spesialisasinya itu anotasi data buat AI. Gampangnya sih, ngasih label ke data segunung gitu, kayak nandain objek di gambar atau transkrip audio, biar AI bisa belajar ngenalin pola. Kekayaan pribadinya aja ditaksir 58 triliun. Gila, 28 tahun. Zuckerberg ini deketin dia personal banget, dari April 2025 katanya. Sampai diundang ke rumah segala. Tapi awalnya, si Wang ini nolak. Sempet nolak tawaran dari Zuckerberg. Wah, pasti ada sesuatu yang gede banget nih akhirnya yang bikin dia mau. Investasi itu ya yang disebut-sebut. Sampai 15 miliar dolar AS. Itu kalau dirupiahin sekitar, 233 triliun Astaga. untuk 49% saham di Scale AI. Ini jelas bukan investasi biasa aja, tapi kayaknya sih ini jadi kunci buat dapetin uang. Nah baru deh, dia setuju gabung jadi Chief AI Officer Meta. Chief AI Officer. Dan dia bakal pimpin divisi baru, namanya Meta Super Intelligence Labs, atau MSL, bareng sama mantan CEO GitHub, Nat Friedman. Investasi 233 triliun. Itu angka yang, ya ampun, gila banget ya. Bahkan buat Meta sekalipun. Ini kayak beli talenta kunci tapi harganya premium banget. Tapi kan nggak cuma uang aja yang direkrut. Katanya Zuckerberg bangun tim mega bintang gitu. Iya, memang benar. Perekrutannya tuh personal banget dan agresif. Zuckerberg kabarnya bikin daftar target, terus hubungin kandidatnya langsung. Langsung. Iya, bahkan ada cerita soal grup WhatsApp khusus namanya Recruiting Party. Dia sampai nelusurin makalah-makalah ilmiah buat cari orang. Dan banyak rekrutan kuncinya ini dibajak dari pesaing utama, kayak OpenAI sama Google DeepMind. Ngumpulin bintang-bintang individu kan satu hal ya, tapi bangun tim yang solid, yang inovatif, dari orang yang mungkin tadinya rival, itu bukannya tantangan juga ya? Siapa aja nih nama-nama besar yang berhasil ditarik? Anda benar, itu tantangan berat soal integrasi tim. Beberapa nama yang kesebut tuh misalnya Trapit Bansal dari OpenAI. Dia pelopor di reinforcement learning. Oh, RL ya? Iya, itu loh, teknik ngelatih AI pakai sistem hadiah hukuman. Mirip ngelatih hewan gitulah. Penting buat bikin AI pintar di tugas kompleks. Terus ada beberapa kontributor kunci model GPT-4, ChatGPT, kayak Su Chaobi, Hong Yuren. Nama-nama penting tuh. Dari Google DeepMind, ada Jack Ray yang terlibat di pra-pelatihan game ini.
Wah, pokoknya ini kumpulan talenta papan atas banget. Taktik rekrutmennya juga kedengaran nekat banget. Ada rumor tawaran paket gaji sampai 1,6 triliun. Itu bisa ngubah hidup siapa aja kan? Laporan itu memang santer kedengeran, soal tawaran paket kompensasi sampai 100 juta dolar. Ya nggak heran kalau CEO OpenAI, si Sam Altman, sampai nyebut langkah Zuckerberg ini gila. Iya, kebayang sih. Meskipun beberapa sumber juga konfirmasi kok, ada staf OpenAI yang pindah ke Meta. Ini benar-benar naikin standar persaingan talenta lah di industri AI. Ini jadi pertanyaan penting ya, gimana perang talenta ini bakal ngebentuk masa depan AI dan strategi Meta secara keseluruhan juga kan? Tepat. Ini nunjukin betapa pentingnya orang, sumber daya manusia, dalam perlombaan ini. Secara internal, Meta kan bentuk Meta Super Intelligence Labs, MSL, itu sebagai pusatnya. Tujuan jangka panjangnya jelas, super intelligence dan jadi pemimpin di AI. Oke. Nah, yang menarik dan mungkin jadi pembeda strategis Meta nih, kecenderungan mereka pakai pendekatan open source buat model AI-nya. Oh iya, Lamai kan open source ya. Betul, beda sama Google atau OpenAI yang cenderung lebih tertutup, gitu kan? Pendekatan open source itu menarik ya. Jadi menurut Anda nih, artinya Meta coba jalur beda, mungkin taruhannya di kekuatan komunitas pengembang gitu buat percepat inovasi di sekitar lama, dan bisa jadi ganggu model bisnis tertutup pesaingnya. Bisa jadi itu salah satu hitungannya. Ini pertaruhan strategis sih. Pasar juga kayaknya responsnya positif ya. Kelihatan dari harga saham Meta yang sempat naik kan setelah kabar ini keluar. Jadi kesimpulannya nih buat Anda para pendengar, Meta lagi bertaruh besar-besaran. Kita udah lihat gimana Mark Zuckerberg turun tangan langsung pimpin upaya super agresif ini. Iya. Gelontorin dana fantastis, rekrut talenta terbaik macam Alexander Wang, seringnya dari kompetitor langsung pula. Tujuannya jelas banget. Lompat dari posisi ngejar jadi pemimpin pengembangan kecerdasan super. Sumber daya udah dikeluarin banyak banget. Tim mega bintang juga udah dibentuk. Nah, pertanyaan penutup nih buat Anda renungkan. Dengan semua langkah strategis dan investasi segede ini, apakah Meta benar-benar punya apa yang dibutuhin buat dobrak dominasi pemain AI yang udah mapan kayak OpenAI dan Google? Atau, ya, ini cuma pertaruhan mahal banget yang hasilnya masih penuh tanda tanya besar?